Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News dari kanal TV Anak Bangsa. Ada beberapa berita menarik hari ini. Presiden sudah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk itu kami akan mewawancarai tokoh dari dalam istana. Ini Pak Dhani Amrul Ihsan. Nah, beliau ini adalah tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Begitu Pak Dhani? Jadi sebelumnya beliau ini adalah CEO dari PT Pertamina Medica. Ya, sempat melalang buana ke Temasek, panggilan tanah air, masuk ke KSP, gitu. Mungkin tahun depan jadi menteri. Enggak, Pak. Kita bekerja aja. Bekerja. Ya. Ya. Pak Dhani, ini saya mendengar Presiden alhamdulillah sudah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Implikasinya seperti apa, Pak? Dengan ini? Karena kita mengingat banyak penolakan terhadap undang-undang ini, tapi Presiden begitu kekeh tanda tangan gitu. Ya. Jadi berbagai bentuk penolakan ataupun saran-saran konstruktif terhadap permasalahan Omnibus Law ini kita singkapinya dengan positif aja, Pak Rudi. Kenapa harus positif? Karena justru ini adalah challenging terhadap komunikasi publik, baik itu di istana maupun di kementerian dan lembaga terkait. Karena klaster-klaster yang ada di dalam Omnibus Law itu harus diamankan oleh kementerian dan lembaga untuk membuat aturan-aturan turunan. Jadi apabila ada penolakan, tentu itu hal yang wajar. Karena ini adalah suatu hal yang baru. Ibarat menebus sebuah zona nyaman. Jadi zona nyaman ini harus ditembus dengan sebuah perubahan. Dan perubahan itu tidak harus selalu populer. Dan tidak harus perubahan itu menyenangkan. Banyak perubahan itu memberikan implikasi terhadap ketidaknyamanan ataupun seolah-olah berada dalam kesulitan terlebih dahulu untuk melihat sebuah optimisme perubahan masa depan. Jadi simplifikasinya adalah Undang-Undang Ciptaker ini adalah wajah baru Indonesia. Wajah baru Indonesia untuk meningkatkan daya saing negara, daya saing industri, dan daya ungkit kesejahteraan. Maka simplifikasinya itu output dari Undang-Undang Ciptaker ini, kalau saya perspektifnya adalah 3D, Pak. D-nya itu bukan nama saya Dhani, Pak, bukan. Tapi untuk memudahkan aja, Pak. Memudahkan aja dalam pemahaman masyarakat tentang output dan outcome yang diharapkan dari niat baik, ikhtiar, niat baik Presiden Jokowi untuk melakukan sebuah terobosan demi wajah baru Indonesia ke depan. Jadi message-nya begitu, Pak. Ini niat baik Pak Jokowi yang dilakukan dengan penuh keberanian untuk merubah tatanan struktural yang ada, yang tidak lagi fit dan proper dengan tantangan zaman globalisasi saat ini ketika dunia berada kepada persaingan yang sangat hyper kompetitif. Nah, oleh karena itu saya simplifikasi 3D tadi, Pak. Daya saing negara, daya saing industri, dan daya ungkit kesejahteraan. Daya saing negara, daya saing industri, daya ungkit kesejahteraan. Jadi ini outcome yang diharapkan dari Undang-Undang Ciptaker ini. Outputnya. Outcome-nya nanti akan kita lihat satu-satu. Nah, jadi outputnya tadi satu, daya saing negara. Kenapa daya saing negara? Karena kalau kita lihat daya saing negara kita di Global Competitiveness Index, menurut Global Competitive Index itu sekarang ini ada penurunan, Pak. Dari tahun 2018 kita peringkat ke 45 sampai peringkat ke 50. Daya saing kita sedikit ada penurunan. Kenapa ada penurunan? Karena ada beberapa variabel di dalam daya saing negara itu yang membuat kita tidak kompetitif. Contohnya? Termasuk regulasi, komplikasi regulasi, overlap regulasi, dan stimulasi di dalam mendatangkan investasi. Nah, investasi ini Pak Rudi, kita jangan bayangin itu investasi itu harus selalu foreign direct investment. Bisa juga investasi dalam negeri. Dalam negeri. Bisa juga. Karena di Indonesia itu banyak loh orang-orang kaya, Pak Rudi. Pak Rudi itu orang kaya. Duitnya banyak. Tapi mau kaya investasi, orang kali, Pak. Ya, minimal kaya hati loh Pak Rudi. Minimal kaya hati. Alhamdulillah. Kaya hati Pak Rudi. Nah, orang kaya banyak di Indonesia. Tapi mau investasi itu ragu-ragu. Nah,
ini kan perlu suatu iklim yang menstimulasi orang untuk berani menanamkan uangnya dalam kondisi yang diproteksi dalam sebuah regulasi negara. Simpelnya begitu, Pak. Nah, jadi Global Competitiveness Index ini salah satu indikator kenapa kita turun, karena daya saing industri untuk membuat sebuah industri berskala mikro aja susah. Buat PT, prosedurnya susah. Nah, makanya undang-undang itu banyak yang berbeda, Pak. Di lintas kementerian juga beda. Undang-undang di kementerian di sini dengan kementerian di sini overlap. Bener di sini harus ditempuh juga yang ini. Ujungnya Ini yang mau dibenahi dengan ini yang Omnibus Law. benar-benar ini Oke. penyatuan, Pak. Iya, iya. Undang-undang yang sejenis diintegrasikan, disimplifikasi, yang ini hilang, lalu ada yang baru, tapi mencakup semuanya. I see. Ya. One stop service. Iya, iya. Gitu, one stop service. Buat PT yang tadinya modalnya kan banyak, Pak. Modalnya banyak, harus store dulu ke bank. Nah, sekarang kan Lebih enggak, sederhana. lebih sederhana. Iya. Buat koperasi juga Ya. demikian. UMKM untuk sertifikat halal Nah. gratis. Nah, sertifikat halal bisa semua free. Iya, iya. Nah, tentu ini akan memberikan ruang bagi siapapun, Pak, terutama anak-anak bangsa, anak-anak muda nih, Pak, yang punya kreativitas, Pak. Kan kalau Pak Rudi lihat nih, lihat anak-anak kita, jangankan kuliah, Pak, SMA aja mereka berpikir sudah entrepreneur loh, Pak. Iya. Sudah dagang online, Nah. apa aja didagangin. Iya, iya. Tapi itu anak-anak kita itu kreatif-kreatif, Pak. Daripada usia kita, mohon maaf, Pak. Usia kita ini kadang-kadang kita ini masih konservatif, Pak. Kita pengen, rame-rame yuk daftar PNS, wah, daftar di pegawai BUMN, rame-rame. Kenapa? Karena kita membutuhkan kayaknya nyaman. Wah, kalau jadi PNS nyaman loh, jadi pegawai BUMN Iya, iya. nyaman loh. Kita terjebak bahwa ada suatu dreams ke depan yang sebetulnya di luar itu yang akan membuat anak-anak muda itu menjadi rising stars. Nah, Mereka ini yang nggak memanfaatkan bisa. semua infrastruktur teknologi yang ada. Iya, maksud, nah itu kan semua perlu proteksi undang-undang, Pak. Iya. Nah, yang selama ini tidak adaptif lagi, Pak. Tidak adaptif lagi untuk membuat anak-anak muda kita ini berkreasi dengan lincah. Jadi ini faktor agility, Pak. Agility, kelincahan, Iya, Pak Rudi. kelincahan. Iya, iya. Nah, ini loh masalahnya, Pak. Nah, kalau nggak lincah dia, mau buat usaha aja susah, izin ini, itu. Pusing, belum lagi modal terbatas. Tapi idenya banyak. Jadi anak-anak muda kita, Pak, anak-anak SMA, kuliah, ini anak-anak milenial, ini idenya hebat-hebat loh, Pak. Iya, iya. Mereka beyond ekspektasi semua. Kita juga kaget anak-anak muda, oh gila ya, punya idenya hebat-hebat. Yang kita betul-betul nggak kepikir. Kalau kita ini paling jauh out of the box, Pak. Iya, iya. Pak Rudi, kita out of the box sudah bagus. Kita ya, out of the box bagus. Di luar frame, oh bagus, idenya udah inovatif. Tapi anak-anak muda itu, Pak, there is no box, Pak Rudi. Iya, dia membuat box They are sendiri. thinking there is no box, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Nah, karena berpikirnya liar. Nah, Lincah. Nah, sekarang kalau kita nggak fasilitasi dengan regulasi membuat mereka itu lincahnya tersalurkan, bagaimana? Pak Dhani, saya potong sebentar. Bahkan dalam Undang-Undang Omnibus Law, Cipnaker itu di pasal 60A kalau nggak salah, itu kan ada untuk negara mempunyai dasar hukum melakukan ASO, analog switch off, sehingga nanti negara mempunyai reservoir bandwidth untuk menaikkan internet. Iya, termasuk di antaranya. Nah, itu kan membuat anak muda sekarang yang berselancar di bidang itu kan lebih Betul. naik lagi. Betul, membuat bisnis itu lebih custom terhadap digital. Nah, kan kalau custom terhadap digital kan kita harus fasilitasi, Pak Rudi. Gimana kita bicara custom digitalisasi kalau negara nggak mau fasilitasi, tidak membuat rules of the game-nya, tidak membuat terobosan teknologi agar mereka lebih adaptif dengan teknologi itu. Baik, jadi kalau kita bicara e-commerce sekarang, Pak Rudi, kita juga mesti prihatin loh. E-commerce itu sebagian besar diambil barangnya Cina. Impor. Yes. Sebagian besar e-commerce, Pak. Mau apa? Mau Tokopedia, Bukalapak, macam-macam lah. Sebagian besar Cina. Nah, sekarang, Pak, kalau anak-anak itu kita buat kreatif, di-linkage-kan dengan marketplace-nya UMKM Indonesia, apakah itu souvenir, ataukah itu fashion, apapun itu, Pak, namanya, di-linkage-kan dengan kreativitas anak-anak milenial ini, kita salurkan, Pak. Mereka kan bisa jadi e-marketplace yang baik bagi UMKM kita. Dan masuk ke e-commerce, Pak, itu akan memotong supply chain-nya produk-produk impor, Pak. Jadi produk impor yang ada di e-commerce itu, Pak Rudi, yang 70% lebih itu adalah barang-barang impor, kita bisa gantikan, bisa disubstitusikan dengan produk-produk lokal. Itulah yang Pak Presiden ini sangat-sangat concern terhadap pengembangan industri dalam negeri, Pak.
Pak Jokowi ini sangat-sangat concern terhadap pengembangan karya-karya anak bangsa. Beliau menginginkan gimana cara UMKM kita ini bisa berdiri di kaki kita sendiri, bisa berkiprah dan menjadi raja di negeri kita sendiri, Pak Rudi. Nah, oleh karena itu dibuatlah ini, Pak. Infrastrukturnya disiapkan supaya mereka juga bisa menjadi raja. Nah, tapi bagaimana bisa menjadi raja kalau kita tidak memproteksi dan tidak memberikan akses pasar seluas-luasnya kepada UMKM kita. Nah, kita bangun trust nih kepada masyarakat. Jadikan momentum ini yang kata Pak Jokowi bilang untuk membajak nih, Pak. Membajak sebuah inovasi. Ya kan, inovasi. Nah, oke, kita bajak sekarang. Gimana? Ya kita di samping kita infrastruktur kita siapin, Pak, tapi juga mindset-nya, value of mindset-nya orang Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri juga diisi nih sekarang. Nah, mumpung impor e-commerce ini yang dari luar ini sekarang sulit nih, dibatasi. Nggak bisa masuk. Nah, perkaya dengan karya anak bangsa. Ini peluang ya? Peluang besar. Okay. Kan? Nah, anak-anak muda yang gemar digital segala macam dilingkatkan dengan UMKM. Sehingga mereka bisa menjadi e-marketplace bagi UMKM kita. Produk-produk UMKM kita. Nah, anak-anak muda ini, Rising Stars ini, kita fasilitasi untuk bangun bidang usaha, Pak. Bangun PT. Dengan syarat yang tidak sulit. Mereka kan berkreasi. Yuk, dengan teman-teman kuliahnya, teman-teman komunitasnya, bangun usaha, mau dari yang berbentuk digital, apakah itu sektor jasa makanan ataukah fashion, apapun, Pak. Mereka lebih cerdas, Pak, anak-anak muda Indonesia itu, Pak. Lebih cerdas untuk berinovasi di luar perkiraan kita. Jadi hebatnya anak-anak muda kita, dia bisa searching terhadap tren yang ada di luar negeri, bagaimana global trend, bagaimana customer behavior di luar, mereka bisa adopt untuk melihat customer behavior-nya orang Indonesia. Dicustomize-kan dengan Indonesia punya segmentasi pasar, lalu mereka bisa positioning yang lebih spesifik terhadap value creation apa yang bisa mereka buat. Jadi mereka lebih bisa menjadi value creator, Pak, dibanding kita ini yang sudah tua, Pak. Tua, Pak, kita, Pak Rudi. Kita nggak kerasa, belum Pak. Lah. Masih belum, masih muda, Pak. Tapi saya belum lihat anak-anak muda itu, Pak. Kita luar iri, biasa, Pak. Saya iri. Kenapa? Itu mereka tuh value creator loh, Pak. Jadi intinya kembali ke Omnibus Law itu memberikan landasan infrastrukturnya untuk informannya supaya tercipta dengan baik. Ya. Dan bagi anak-anak muda kita, Pak, untuk bisa menjadi rising stars, entrepreneur baru yang siap berkompetisi. Pak Dhani, saya potong, Pak. Ini ada dua hal tadi saya dari penjelasan Pak Dhani. Boleh minum, Pak Rudi? Monggo. Wah, boleh dulu. Ini kopinya harus ini. Kopi kuat. Dan ini kopi Indonesia, Pak. Kopi Indonesia. Produk asli. Produk asli Indonesia. Ya. Nah, ini salah satu bentuk membajak momentum Covid, Pak. Untuk lebih memperbanyak minum kopi Indonesia. Ya, siap. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, ada dua hal, Pak. Yang pertama bahwa dalam Undang-Undang Ciptaker ini tidak hanya mempermudah investor asing, justru lebih banyak memberikan suatu infrastruktur yang lebih memadai untuk investor dalam negeri, untuk berusaha di Indonesia. Oke. Yang kedua, banyak memberikan kemudahan inovasi bagi anak muda. Nah, ini kami dari masyarakat melihat begitu banyak keunggulan seperti ini. Kenapa waktu itu kok belum tersosialisasikan, Pak? Ada masalah apa sebenarnya di pemerintah ini? Ini saya baru dengar dari Pak Dhani nih. Saya dengar Pak Dhani sering di TV gitu, sekarang yang kedua saya langsung mendengar dari Pak Dhani nih. Iya, jadi gini Pak Rudi. Sebelum ke situ, tadi saya bicara daya saing negara. Iya. Kemudian ada namanya daya saing industri. Iya. Daya saing industri, kenapa daya saing industri kita ini lemah? Kalau kita lihat industri, Pak, profiling industri dan ekosistem perekonomian kita itu ada namanya faktor produksi, distribusi, konsumsi. Konsumsi menyangkut terhadap kebutuhan masyarakat, supply and demand. Nah, distribusi adalah supply chain-nya, rantai nilainya. Kalau kemudian faktor produksi adalah manufakturnya ataupun sektor jasa, value creation-nya di sini. Nah, sekarang Pak Rudi, kalau kita lihat ekosistem perekonomian kita dan daya saing industri. Pak Rudi, ini 2 bulan yang lalu baru keluar sebuah research dari lembaga dunia bahwa Indonesia itu termasuk negara dengan industrinya yang sangat istilahnya itu kompleks, Pak. Industri yang sangat kompleks dalam hal itu, Pak, ribet, Pak. Oke.
Jadi nomor satu Pak, kita paling ribet Pak. Termasuk perizinan-perizinan. Termasuk masalah perizinan macam-macam. Silang sengkarutnya itu. Silang sengkarut. Nah, kita termasuk paling sulit Pak. Negara yang paling kompleks untuk industri bisa bersaing dengan cepat. Oke. Nah, kita nomor satu Pak. Ada lagi di bawahnya, ada Yunani, ada Argentina, ada macam-macam Pak. Masa kita mau disamakan terus sama mereka Pak? Kita harus bisa lebih lincah dong Pak. Dengan Cina, dengan Singapura, dengan Malaysia aja deh. Compare-nya Pak. Di Malaysia bangun usaha tidak sulit. Nah, sekarang Pak, kenapa sebuah value yang sangat promising tadi, yang sangat memberikan harapan bagi wajah baru Indonesia tadi, ini belum tersosialisasi dengan baik. Seperti kata Pak Rudi tadi. Saya melihatnya begini Pak, pemerintah ini memang antar kementerian lintas sektoral, kemarin memang kita fokus Pak untuk bicara terhadap konten. Substantif dulu deh. Jadi kementerian semua fokus pada substantif. Nah, ketika substantif ini selesai, ya ini dalam kepemahaman saya ya Pak ya, kepemahaman saya. Secara pribadi ya, saya melihatnya profilnya. Nah, concern pada konten Pak, konten substantif, di SWOT nih, bagaimana bisa memberikan value untuk rakyat ini, untuk negara. Ketika sudah selesai, momentum COVID ini datang, memberikan krisis multisektoral, Pak. Maka momentum ini harus segera di launching. Nah, ketika di launching ini dilakukan percepatan-percepatan. Tapi di DPR pun kan ada dokumentasinya, ada panja, ada proses macam-macam di DPR yang sudah dilalui, termasuk public hearing. Nah, itu nanti kita sama-sama bisa lihat ada berapa kali public hearingnya, mengundang praktisi atau mengundang elemen masyarakat yang mana. Nanti kita lihat Pak sama-sama apakah betul ada suatu gap informasi atau ada proses yang tidak governance. Nah, itu kita sama-sama lihat Pak. Nanti sama-sama kita petakan apakah ada proses yang tidak governance dalam mencapai sebuah visi besar ini. Karena untuk mencapai suatu output dan outcome yang lebih besar Pak, kita juga harus tahu Pak. Satu, ada nawaitu Pak. Niat baik. Niat baik. Tapi niat baik tidak cukup kalau tidak disusun sebuah cara yang baik. Nah, cara yang baik ini juga harus dengan metodologi yang baik. Kalau metodologinya nggak baik, ya juga amburadul juga, Pak. Nah, ujungnya baru kita bicara outputnya. Nah, kalau ini sudah dilalui dengan benar, insya Allah nggak masalah, Pak. Nah, jadi kelemahan-kelemahan kalau kita lihat komunikasi publik dan sebagainya, saya melihat karena concernnya di masalah substantif. Sehingga ada faktor komunikasi publik yang mungkin belum termanage dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan komunikasi publik, karena faktanya sudah ada hearing-hearing itu, public hearing sudah ada dengan berbagai elemen masyarakat, sudah ada semua ya Pak, dan dokumentasinya juga ada. Ini kalau sudah ada, berarti mungkin saja belum optimal. Iya kan? Jadi saya cenderung kepada kata-kata optimalisasi. Kalau optimalisasi itu kan bisa saja terjadi tidak optimal dalam hal komunikasi publik di dalam undang-undang Ciptaker ini. Bisa saja semua itu terjadi, Pak. Namun marilah kita melihat sekarang dan ke depan, Pak. Kita challenge aja permasalahan substantif undang-undang ini, apakah ini betul-betul bisa memberikan wajah baru Indonesia ke depan. Ini yang D yang kedua nih Pak. Yang ketiga apa D tadi? Daya ungkit, kesejahteraan. Seperti apa? Banyak bilang, orang banyak cemas nih Pak. Cemasnya ini, Pak Rudi, ini hanya mementingkan kepentingan golongan kelompok masyarakat, investor, industri, pengusaha. Wah, dianggap ada KKN, ya kan? Wah, ini begini, apalagi prosesnya dianggap begini-begini, tidak governance. Nah, tinggal timbul curiga macam-macam. Nah, tidak memihak kepada pekerja atau buruh. Nah, saya mengajak kepada teman-teman, kita lihatlah, kita bedah lebih dalam. Di mana pasal-pasal yang menyebabkan terjadinya atau ada kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap pekerja. Nah, saya melihatnya begini, Pak. Tadi di awal saya bilang namanya zona nyaman, Pak. Comfort zone. Sebagai mantan CEO, Pak. Sebagai mantan CEO yang juga menghadapi tantangan untuk merubah comfort zone, Pak. Bapak tahu di BUMN itu tingkat comfort zone-nya di tempat saya terutama pada waktu itu sangat tinggi. Nah, sehingga waktu itu kita mendirikan namanya holding rumah sakit pertama di Indonesia, BUMN,
Ya, itu namanya IHC, Indonesia Healthcare Healthcare Corporation. Itu kita menginisiasi pembentukan holding itu, Pak. Menyatukan 77 rumah sakit BUMN seluruh Indonesia. Yang dikelola BUMN. Yang dikelola BUMN. Disatukan dikelola dalam satu Pertamina, keranjang. Iya kan? Disatukan. Oke. Dari yang tadinya terpisah-pisah, Pak. Terpisah-pisah dengan ego sektoralnya gitu. Sekarang kita satukan, Pak, rumah sakit BUMN itu. Itu kan multicultural ini. Multicultural, Pak. Multicultural, multisektor, dan semua orang-orang pinter, Pak. Iya, iya, iya. Dan di situ pekerja-pekerjanya itu juga terikat kepada profesinya masing-masing, Pak. Mereka ada asosiasi profesi sendiri, dokter dengan asosiasi profesinya, ada dokter spesialis juga dengan profesi dan dengan kolegiumnya, ada perawat dengan asosiasinya, ada bidan dengan asosiasi. Jadi ada 4 atau 5 asosiasi, Pak, yang membawahi para pekerja di rumah sakit itu, di mana mereka juga harus compliant terhadap code of conduct yang digariskan oleh organisasinya. Iya, oke. Itu timbul apa, Pak? Kenyamanan kan? Wah, saya biasanya begini. Begitu dirubah dengan sebuah structure baru, kita melakukan sebuah namanya business process restructuring. Nah, untuk business process restructuring ini, kita harus merubah kenyamanan, Pak. Kenyamanan yang ada, biasanya juga saya dapat bonus setiap bulan. Biasanya saya dapat bonus setahun 2-3 kali, 4 kali. Dengan begini aja saya sudah cukup dapat bonus. Dengan begini aja gaji saya setiap tahun itu naik sesuai dengan UMR. Belum lagi insentifnya. Artinya apa, Pak? Convert di zona nyaman. Comfort zone. Padahal dia lupa ini adalah galian lubang berikutnya. Kenyamanan ini adalah lubang bagi the next generation. Karena kenyamanan itu sudah tidak kompatibel lagi, Pak, dengan kondisi sekarang. Pasti. Nah, kita mau merubah kenyamanan itu dengan sebuah bisnis proses baru. Gak gampang. Gak gampang, Pak. Gak gampang. Nah, sama aja kira-kira dengan negara, gitu loh, Pak. Dengan undang-undang Ciptaker ini kita mau merubah. Tapi kesannya kan kalau kita merubah itu selalu menyangkut, waduh, kalau dirubah dengan cara begini, nanti jangan-jangan UMP-nya turun, insentif saya turun. Nah, padahal kan tidak juga, Pak, harus begitu. Tidak semua perubahan lalu dikonotasikan dengan penurunan. Oke, Pak Dhani. Kalau lihat analoginya Pak Dhani tadi tentang menangani IHC, yaitu kemudian dengan negara, mungkin saya bisa terima ya. Iya, Pak. Apakah mungkin tolakan-tolakan dari beberapa kelompok masyarakat ini karena zona nyaman mereka terganggu, sehingga mereka menggunakan berbagai kelompok masyarakat untuk memprotes hal ini? Menurut Pak Dhani seperti apa? Dari kacamata pemerintah nih. Iya. Saya kalau dari kacamata gini, Pak, kalau saya dalam kerangka kacamata pemerintah, tentu melihatnya harus holistik, Pak. Kami melihatnya itu positif. Dan itu biasa-biasa saja, Pak. Penolakan ataupun ketidaksetujuan terhadap undang-undang, terutama yang menyangkut soal perut, soal kesejahteraan, itu adalah hal yang biasa karena kekhawatiran. Kekhawatiran itu hal yang biasa, Pak. Tinggal bagaimana kita memanage kekhawatiran itu menjadi sebuah harapan. Nah, gitu loh, Pak. Ini kan seni, Pak. Jadi pemerintah juga harus berseni, Pak. Bagaimana memanage sebuah kekhawatiran dari publik, dari pekerja, menjadi sebuah harapan baru. Yang akan memberikan value. Memang akan sifatnya, Pak. Oh, ya kan itu kan akan. Kalau dengan asumsi begini akan. Ya akan. Hidup juga kan semua akan, Pak. Yang pasti kita akan mati. Untuk mati nyiapkan bekal. Investasi akhirat. Kita besok apa yang terjadi kita nggak tahu juga. Nggak tahu. Akan nah, juga. Ini kan akan juga, Pak. Akan lebih baik. Tapi yang penting kan ada milestone ya, Pak Rudi. Milestone nih, ada langkah kerjanya. Nih loh. Untuk mencapai itu tahapannya ini. Nah, tahapan ini harus dijelaskan. Sehingga harapan itu bukan cuma harapan. Nggak kayak lagu itu, Pak. Namun janji tinggal janji. Ini yang kita mesti jelaskan, Pak. Ini bukan janji yang tanpa langkah kerja. Ini janji dengan langkah kerja yang terstruktur, yang bisa dikuantifikasi, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kementerian dan lembaga itu, KL, itu menyiapkan tatanan untuk mencapai tahapan-tahapan itu. Nah, ini yang Bapak Presiden mau, Pak. Pak Presiden maunya, tolong dong siapin aturan turunannya, langkah-langkah kerja untuk mencapai tahapan-tahapan itu, sehingga outputnya Cipnaker ini betul-betul bisa memberikan national value, Pak. Nah, national value-nya ini yang perlu dijelaskan tahapannya kepada
publik, sehingga kecemasan itu menjadi terjawablah dengan langkah kerja. Oh gitu. Nah, jadi saya sangat kira-kira gitu. melihat perspektif dari pemerintah menghadapi tolakan-tolakan yang begitu masif itu seperti itu ya Pak Denny. Seperti itu Pak. Jadi kalau ada mereka ada ultimatum segala macam bagi pemerintah itu bagi saya biasa tentu di aja. KSP Pak. Kita di KSP itu sudah banyak sekali Pak itu mendengar atau mendapatkan masukan tentang dinamika di masyarakat. Makanya di KSP itu ada yang namanya KSP mendengar. Program namanya KSP mendengar. Yaitu tujuannya untuk Pak, nabung keluhan masyarakat aja. Ya masyarakat, ya individu, ya ormas, ya macam-macam Pak menampung. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis maupun yang audiensi. Itu sebagai pengejawantahan dari fungsi KSP berdasarkan Perpres nomor 83 tahun 2019 Pak. Ada 10 fungsi KSP loh Pak Rudi. Nah, di antara 10 fungsi KSP itu ada yang namanya pengendalian isu-isu strategis, ada yang namanya pengendalian terhadap proyek strategis nasional, ada diseminasi informasi, integrasi komunikasi publik. Jadi itu bicaranya kita KSP dalam fungsi termasuk sebagai suara delivery jalanan unit. juga ya? Termasuk suara jalanan. Itulah delivery unitnya KSP. Oke. Delivery unitnya KSP dalam kerangka KSP mendengar, makanya dilakukan perjalanan dinas baik oleh Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan, baik kami sebagai tenaga ahli utama dan teman-teman semua, kita melakukan monef Pak di lapangan, monitoring dan evaluasi. Okay. Supaya janji presiden itu betul-betul bisa dieksekusi di lapangan. At least baik itu kementerian, lembaga maupun pemerintahan daerah itu betul-betul terinterkoneksikan dengan janji-janji presiden sehingga bisa dieksekusi di lapangan. Jadi janji awal presiden itu mengatakan bahwa jangan sampai program presiden itu hanya send, tidak deliver. Nah, makanya KSP sebagai delivery unit dia harus turun untuk memastikan semua bisa dieksekusi. Jangan sampai kita hanya jago buat rencana, jago buat janji, tapi nggak bisa dieksekusi, Pak. Atau gap eksekusinya jauh. Ini sudah dijalankan sama KSP, Pak? KSP sudah menjalankan. Udah jalan ini, di periode kedua ini, KSP dari mulai 2019, ketika selesai kabinet baru, itu sudah mulai dibuat program delivery unit itu, Pak, untuk melihat the bottlenecking. Buat program KSP mendengar, baik itu di dashboard yang terdigitalisasi, maupun KSP mendengar dalam kerangka audiensi dan mendatangi langsung sumber-sumber permasalahan yang ada, lalu melinkage-kan Pak dengan kementerian dan lembaga dan pemerintahan daerah yang memiliki masalah yang disampaikan oleh beberapa kelompok masyarakat. Jadi delivery-nya itu jalan Pak, sudah Pak, jalan. Tapi kan orang bekerja itu Pak, nggak setiap kita bekerja menuntaskan sebuah permasalahan lalu kita upload kan Pak. Oh KSP sudah berhasil membuat menyelesaikan masalah ini, menginisiasi ini, kan nggak harus juga Pak. Kita yang penting outcome oriented aja Pak, result based aja. Resultnya apa? Sebenarnya KSP kan dapurnya presiden ya Pak, benar? Betul Pak, dapur KSP itu sebagai delivery unit, West Wing itu kan Pak. West Wing. Ya tentu kita harus cerdas bagaimana melihat visi besarnya presiden ini yang kita tahu bersama, yang harus kita kerjawantahkan Pak di periode kedua ini, dari mulai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, interkoneksitas wilayah yang sekarang ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, lihat itu master plan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pelabuhan udara, macam-macam interkoneksitas itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini dengan tujuan mengatasi salah satu diantaranya adalah middle income trap Pak. Soal permasalahan Cipnaker ini juga mesti dijelaskan dalam bahasa yang lebih simpel Pak. Jadi middle income trap itu apa gitu kan? Orang berpikir apa ya middle income trap itu? Oh, pendapatan kelas menengah. Indonesia jangan sampai terjebak kepada negara dengan pendapatan menengah. Pendapatan negara kelas menengah umpamanya gitu. Orang kebingungan, Pak. Nah, di-linkage-kan dengan visi besar Pak Jokowi ini dengan interkoneksitas wilayah. Jadi pembangunan infrastruktur itu untuk interkoneksitas, Pak. Sehingga dibangun ya infrastrukturnya, jalan tolnya, ya kan, infrastruktur pendukungnya, fasilitas pendukung, pelabuhan dan sebagainya. Itu tujuannya agar pembangunan ini tidak hanya berada di kota-kota besar, Pak. Ada pemerataan. Kenapa? Karena banyak daerah di Indonesia, termasuk pedesaan, yang punya produk unggulan lokal, yang berdaya saing global, yang terkendala karena akses infrastrukturnya. Kalau sampai sekarang seperti tol laut
sudah berjalan efektif belum, Pak? Nah, itu Tol nanti laut. kalau tol laut saya tidak bisa bicara terlalu jauh, Pak, karena saya sih ingin melihat angka ya, Pak ya. Terkuantifikasinya sekarang progresnya sudah sejauh mana. Tapi yang jelas, Pak, semua yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu on progress, on proses. Cuman ada yang berjalannya cepat, ada yang hold dulu. Kenapa hold dulu, Pak? Karena ada yang namanya refocusing tadi. Kan ada COVID, kan ada realokasi dan refocusing anggaran dalam kerangka COVID ini. Tapi visi besar itu tetap jalan, Pak. Interkoneksitas wilayah tadi, infrastruktur untuk menghindari middle income. SDM juga jalan masih. SDM jalan. Nah, ini kan kalau interkoneksitas itu kan gini, Pak Rudi. Jadi pembangunan itu akan merata. Akibat merata, maka pertumbuhan ekonomi di kota besar juga diikuti dengan pertumbuhan di kecamatan, di kelurahan dan sebagainya. Itu semua naik. Sehingga kita nggak terjebak pada suatu pendapatan tertentu, segmen tertentu, kita akan naik. Nah, SDM, pembangunan SDM. Ini tetap dijalankan, Pak. Karena Pak Jokowi ingin juga ada banyak rising stars tadi, Pak. Dengan menciptakan talent-talent yang memang handal di bidangnya. Yang tidak hanya menjadi seorang generalis, tapi juga menjadi spesialis. Nah, spesialis di bidang apa? Ya, di bidang-bidang yang menjadi passionnya. Nah, maka talent-talent ini disiapkan agar anak-anak Indonesia punya daya ungkit persaingan yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Untuk itu makanya vokasi ditingkatkan. Vokasi, betul Pak, vokasi ditingkatkan. Karena kita nggak boleh juga terjebak kepada paradigma lama, Pak. Semua harus bergelar, Pak. Sarjana, itu penting, Pak, sarjana. Gelar profesi itu penting. Tapi lebih daripada itu adalah skillnya yang bisa adaptif, applicable nggak dengan dunia pekerjaannya. Makanya dibuat vokasi untuk mereka bisa langsung terserap dalam dunia kerja nyata. Nah, SDM jalan. Regulasi birokrasi, regulasi aturan-aturan, nah itulah diwadahi dalam salah satunya lewat Omnibus Law. Investasi lewat Omnibus Law. Pencapaian target APBN juga memacu ke kreativitas. Jadi Omnibus Law Ciptaker ini juga mungkin salah satu infrastruktur untuk recovery ekonomi pasca pandemi ini, Pak ya? Iya, betul, Pak. Karena ketika pandemi sekarang pertumbuhan ekonomi minus 5,3%. Akhir tahun ini mungkin dalam prediksi berbagai pihak prediksi kita masih minus di minus 2%, 3%. Ada yang bilang sudah positif 0, sekian. Tapi lebih baik dari Singapura. Tapi lebih bagus kalau ya so-so lah. Singapura kan lebih parah lagi. Singapura, kalau kita benchmark, Pak, dengan Singapura yang bisa minus 13%, Hong Kong juga demikian, Korea juga begitu, Thailand apalagi, Filipina apalagi, kita lebih baik loh, Pak. Kalau di Asia Tenggara, minus kita lebih baik. Tapi tadi itu, Pak, kita juga berpikir realistis. Kita minus lebih baik, bukan berarti kita harus bangga dengan minus kita. Tapi itu adalah tantangan kita. Tantangan karena daya tahan kita ternyata kuat. Tetapi di samping daya tahan kita kuat, hati-hati dengan kerapuhan fundamental struktur perekonomian kita. Itu warning loh, Pak. Karena kan kita ini kan multi dimensi, Pak. Multi segmen. Kalau pasar juga multi segmen. Yang itu dianalisa oleh beberapa pakar juga Indonesia ini unik pasarnya, Pak. Jadi ketika kita minus 5,32%, ini lebih baik daripada negara lain, tapi juga kita nggak boleh terjebak. Karena mekanisme pasar kita atau profiling market ekosistem kita secara segmenting, targeting, dan positioning-nya, STP-nya, itu analisanya multivariat, Pak. Tidak bisa kita mensegmentkan hanya satu, ini analisanya begini, di benchmark dengan ini lebih baik. Nggak bisa, Pak, karena kita multivariat. Ini yang perlu kita juga melihat lebih detail. Sehingga menurut saya lebih bagus kita tidak berpuas diri, walaupun kita bersyukur bahwa dibanding negara lain kita lebih baik, kita bersyukur, Pak, pada Allah, dan juga kita melihat daya tahan bangsa kita juga kuat, tapi kita lebih bagus mengawas diri untuk melihat tantangan ke depan. Baik, Pak Denny. Satu step selesai, minum dulu, Pak Denny. Makasih. Ini pencerahan anak bangsa dari tenaga ahli utama KSP tentang Omnibus Law dan implikasinya. Yang saya buat simpel aja, Pak. Simpel, 3D tadi. Daya saing negara, daya saing industri, dan daya ungkit kesejahteraan. Nah, ini 3 hal yang penting. Kita ngopi dulu. Sedikit, Pak Rudi. Tadi yang lupa saya yang soal daya ungkit kesejahteraan, Pak Rudi. Sedikit aja, setengah menit.
Sekarang gini Pak Rudi, kita bayangin ya, kalau dibilang ini menyengsarakan pekerja, rakyat. Industri kan banyak Pak sekarang. Lalu kemudian industri banyak itu, orang kan industri ini milih kan pekerjanya ya. Siapa ya kan, screening. Nah nanti Pak, pekerja yang milih mau kerja di mana? Loh kenapa begitu? Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Jadi itu yang disebut dengan company driven. Wah, kami driven ya. Company driven, Pak. Drivennya gimana drivennya? Loh, banyak, Pak. Otomatis kita milih. Mau yang mana? Saya mau bekerja sektor apa? Nah, Artinya teman-teman mahasiswa yang lagi demo-demo itu harusnya dia berpikir juga bahwa next pada saat dia lulus, lapangan pekerja buat mereka begitu banyak. begitu banyak. Milih. Selama ini katakanlah quote and quote ya Pak ya, tanda kutip, industri bergaining di atas nih. Bergaining posisinya industri atau perusahaan di atas nih. Karena nggak banyak. Sehingga orang mencari. Industri dicari. Nah, kalau ke depan Pak, Kebalik ya nanti. balik. Oke. Industri Yang mencari karyawan yang baik. yang mencari kan. Kita dicari, anak-anak muda yang kreatif, dia tuh dicari sama industri. Jadi syaratnya harus inovatif, berarti dia harus Inovatif. Iya. Ya wajar dong. Oke. Itu namanya competitive advantage. Harus. Harus anak-anak itu merangsang anak-anak muda kita untuk kreatif. Nah, yang nggak muda gimana Pak kayak kita? Nah, bagaimana Pak yang nggak muda sekarang Pak Rudi? Ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ya kita upgrade lah keilmuan kita. Iya kan? Upgrade skill kita. Wah, sudah mentok ini Pak Rudi. Saya nggak yakin Pak. Ada istilah mentok di dalam berkreasi. Harus di dalam berani bekerja. juga keluar dari zona nyaman juga, Mas. Nah, Keywordnya itu Pak Rudi. Berani. Keluar dari zona nyaman untuk melihat masa depan baru Indonesia. Wajah baru Indonesia. Nah, Keluar zona nyaman. Sahabat Indonesia, kuncinya satu, berani keluar dari zona nyaman, untuk menatap wajah baru Indonesia. Pak Dhani, matur suwun, ini sudah lumayan panjang, tapi sebenarnya belum komplit saya. Banyak hal yang harus saya tanyakan sama Pak Dhani, masalah komunikasi, strategi komunikasi publik di pemerintah, beliau sangat menguasai, tapi waktunya sudah cukup, nanti perlu segmen khusus ini. Baik, nanti kita bicara Pak, tentang psikologi publik Pak. Nah, jadi jangan bicara hanya komunikasi publik, tapi juga kita bicara psikologi publik. Karena ketika kita bicara komunikasi publik, seolah-olah komunikasi publik kita kurang. Tapi kita nggak paham psikologi publik itu gimana. Jangan-jangan kebanyakan komunikasi publik, tapi psikologi publiknya nggak kita ukur, malah jadi blunder juga. Nah, kita bisa bicara pada segmen berikutnya Pak Rudi. Siap. Terima kasih Pak Dhani, matur suwun. Terima kasih Pak Rudi, sama-sama. Iya, monggo diminum dulu. Monggo. Baik, sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Pak Dhani tentang banyak hal. Yang pertama tentang implikasi positif dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, sesuatu yang sangat mencerahkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan membuat Anda jadi semangat dan bangga menjadi Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.